Bab 50, Xiao Yunfeng diracuni. Kakak Nili tidak perlu menemani 4 istri cantikmu malam ini, kata Yang Xin sambil menyeringai. Aku akan pergi dalam beberapa hari, dan butuh waktu lama untuk kembali. Aku ingin melihat saudari Yang Xin sebelum aku pergi. Kemana saudara Nili pergi? Tempat yang jauh, jauh sekali. Kakak Nili, jangan kembali malam ini, dan minum-minum dengan saudari, oke? Bukankah itu buruk? Kakak perempuan Yang Xin akan menikah besok. Pria yang kesepian dan janda itu akan menghabiskan malam bersama. Bukankah buruk untuk menyebarkan berita? Apa yang salah dengan dunia? Aku, Yang Xin, melakukan hal-hal secara terbuka dan terbuka. Bagaimana aku bisa takut dengan gosip? Kakak Nili selalu memaksa dan memaksa. Apakah kamu takut adikmu akan memakanmu? Yang Xin mengisi gelas Nili dengan anggur, tapi meminumnya sendiri. Kakak Nili, waktu benar-benar tidak memaafkan orang. Saudara perempuanku sudah hampir 30 tahun, dan saudara laki-laki Nili belum 20 tahun. Ayo minum untuk masa muda kita yang hilang. Yang Xin meminumnya lagi. Nili menatap Yang Xin dan mengangkat gelasnya untuk minum. Bulan di luar jendela sangat cerah. Yang Xin sudah mabuk. Nili memeluk saudara perempuan Yang Xin ke tempat tidur, dan Nili mencium wajah Yang Xin dengan lembut. Ini adalah ciuman sebelum kembali ke saudara perempuan Yang Xin. Mungkin akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi di masa depan. Mari kita perlakukan itu sebagai ciuman perpisahan kita. Nili menghela nafas. Bagaimana mungkin Nili tidak tahu bahwa Yang Xin menyukainya? Sejak dia mencium wajah Nili setelah minum dengan Nili terakhir kali, Nili sudah mengerti niat Yang Xin. Saat itu Nili hanya bisa melanjutkan, pura-pura tidur. Sekarang Nili terlahir kembali. Dia awalnya membayar hutang kepada Ziyun di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang dia berhutang baru di kehidupan ini. Nili menutup pintu kamar Yang Xin dan berjalan keluar. Dia sendirian di bawah sinar bulan, melihat bulan yang cerah sendirian. Di dalam ruangan, bulu mata panjang Yang Xin ditutupi dengan tetesan air mata, sejernih dan seindah bunga teratai yang muncul dari air. Tetesan air mata itu sepertinya merindukan kulit putih, dan mereka menolak jatuh untuk waktu yang lama. Dia membenci dirinya sendiri mengapa dia tidak bisa dilahirkan beberapa tahun kemudian, jika itu. Kamu lahir sebelum aku lahir, dan aku sudah tua ketika aku lahir. Nili kembali ke halamannya sendiri. Lilin di ruangan itu sudah padam. Nili berjalan ringan ke samping tempat tidur. Tiba-tiba ruangan menyala. Ternyata Ziyun menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencerahkan ruangan. Nili memandang Ziyun dengan malu, dan Ziyun bertanya, "Mengapa kamu tidak menemani adikmu Yang Xin?" Nili sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia bertanya, "Di mana Ninger dan yang lainnya?" Ayah Ninger sedang tidak enak badan, jadi dia kembali dengan Xiao Yu dan Long Yuyin. Jangan ubah topik pembicaraan, sekarang waktunya Yin, hampir fajar, apa yang kamu lakukan di kamar suster Yang Xin? Ye Ziyun bertanya pada Nili dengan marah. Nili dengan canggung mengubah topik pembicaraan, berpikir bahwa di kamar Yang Xin barusan. Iya, aku mendiskusikan beberapa pil dengan Presiden Guyan. Nili menjelaskan dengan malu.
Ziyun menatap Nili dengan setengah percaya, benarkah? Nili buru-buru mengangguk. Lalu mengapa kamu berbau alkohol, minum dengan Presiden Guyan? Kapan gadis ini Ziyun menjadi begitu perseptif? Iya, dengan Presiden Guyan, meneliti anggur obat baru, aku minum beberapa teguk. Ziyun terus menatap Nili dengan penuh tanya. Hah, sudah hampir fajar, tidurlah di kamar lain, kata Ye Ziyun dengan marah, lalu menoleh dan tertidur. Nili, melihat Ziyun sedikit lucu, Ziyun jelas cemburu. Nili melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur. Ziyun merasakan bahwa Nili akan datang, dia buru-buru memalingkan muka, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidur di kamar lain? Tidur di kamar terpisah dengan suamiku hanya sebulan setelah kami menikah. Jika aku memberitahu orang lain, aku tidak akan berani keluar. Ketika Ziyun mendengar kata-kata Nili, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya kita berdua malam ini, kurasa. Mendengar kata-kata Nili, Ziyun membenamkan kepalanya di bawah selimut karena malu. Nili dengan lembut mencium dahi Ziyun, ikat perut putih yang terlihat samar tidak bisa menyembunyikan dadanya yang montok dan tinggi, kulitnya putih dan tanpa cacat. Sosoknya bagus dan montok, dengan lekukan yang indah dan tidak rata, meski wajahnya tidak segar dan halus, mata besar di wajah merah jambu dan lembut itu menawan. Saat fajar, Ni dari keluarga Tianhen menerima undangan dari Yang Xin. Ziyun sedang mencuci dan berdandan di kamar setelah sarapan dengan Ziyun, Nili akan mengunjungi ayah Ninger, Xiao Yunfeng, yang juga ayah mertuanya. Jalanan sangat ramai, Nili dan Ziyun datang ke keluarga Pterosaurus. Nona, Patriark, Tuan Nili ada di sini. Tolong, batuk, batuk, batuk. Xiao Yunfeng memuntahkan seteguk darah. Ayah, panggil Ninger dengan cemas. Xiao Yu dan Long Yuyin di sebelahnya tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa menonton. Xiao Yunfeng tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kekuatan jiwa di tubuhnya menjadi keras. Ninger sangat cemas sehingga dia tidak menutup matanya sepanjang malam, dan tinggal bersama ayahnya sepanjang waktu. Nili, kamu di sini? Xiao Yu menatap Nili dan berkata, Nili, lihat apa yang terjadi pada ayahku. Ninger melihat Nili, tidak bisa menahan tangis. Nili menyelidiki acu poin dengan jarum emas dan merasa bahwa Xiao Yunfeng telah diracuni. Apa yang dimakan ayah mertua baru-baru ini? Yah, baru-baru ini meminum beberapa pil darimu. Nili memikirkannya, ramuan yang dia sempurnakan tidak mungkin, itu akan menunjukkan tanda-tanda keracunan. Apakah ayah mertua saya baru saja memakan pil atau jamu yang dikirim oleh orang lain? Iya, tidak, penatua Xiao Yi terbunuh sebelumnya, dan dia hanya memiliki satu putra, Xiao Hong. Untuk menebusnya, aku mengirimkan beberapa pil yang kamu berikan kepada Xiao Feng, tetapi dia mengembalikannya setelah beberapa jam. Xiao Hong berkata, saya ingin mengandalkan diri sendiri untuk meningkatkan kultivasi saya tidak ingin bergantung pada pil ini, dan Patriark lebih membutuhkan pil ini daripada saya. Xiao Feng membungkukkan tangannya dan pergi. Xiao Yunfeng melihat ke belakang anak Xiao Hong pergi tanpa berkata apa-apa.
Xiao Yunfeng mengambil sebotol obat mujarab itu ketika dia mencapai kemacetan dalam kultivasinya. Ni Li memikirkannya. Xiao Yi ingin membunuh Ni Li karena dia berkolusi dengan dunia suci. Dia tersengat oleh jebakan Ni Li di puncak ekor hitam sampai dia kehilangan kultivasinya. Kemudian dia mengira Xiao Yunfeng yang membunuh ayahnya. Ayah mertua, bisakah kamu menunjukkan ramuan yang kamu ambil? Xiao Yunfeng melemparkan cincin luar angkasa ke Ni Li. Itu diisi dengan berbagai pil. Ni Li mengeluarkan botol pil dan menciumnya. Jika saya tidak salah, keracunan ayah mertua saya terkait dengan botol pil ini. Keracunan? Ni Li, apa yang terjadi? Ning'er bertanya pada Ni Li dengan cemas. Ramuan ini telah diganti secara diam-diam. Jika saya tidak salah, ramuan ini harus dimurnikan dari rumput Longyin dan Fenglinghua. Awalnya, kedua ramuan ini adalah ramuan detoksifikasi, tetapi kedua ramuan itu dicampur menjadi satu. Bersama-sama, itu menjadi racun yang kuat, dan ramuan semacam ini umumnya akan melumpuhkan tubuh orang yang meminumnya. Jika Anda mengolah kekuatan jiwa Anda, itu akan menjadi serangan balik, dan akhirnya kultivasi Anda akan hilang sama sekali, dan Anda akan mati dengan kejam. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.